Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu dan rekan-rekan sekalian. Hadirnya saya di sini mempresentasikan hasil diskusi kelompok saya mengenai subkelas Comelinidae. Tak kenal maka tak sayang, tapi kalau udah kenal jangan sampai terlalu sayang. Jadi perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Amalia Salmi, Jilan Zahwa Salsabila selaku pemampar materi, dan saya sendiri Mia Nurtantri selaku moderator dan juga pemampar materi. Adapun topik pembahasan kita pada hari ini yaitu mengenai deskripsi subkelas Comelinidae, morfologi subkelas Comelinidae, struktur dari subkelas Comelinidae, sifat biologi apa saja yang terdapat pada subkelas Comelinidae, taksonomi, sistem reproduksi, dan yang terakhir manfaat serta kerugian dari subkelas Comelinidae. Baik, langsung saja masuk ke pembahasan pertama mengenai deskripsi dari subkelas Comelinidae yang akan dipaparkan oleh Jilan. Kepada Jilan, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan membahas tentang deskripsi dari subkelas Comelinidae. Anggota dari subkelas Comelinidae adalah kebanyakan berupa tumbuhan herba dengan daun berseling atau basal. Penampilan bagian-bagian vegetatifnya sebagian mirip dengan rerumputan. Pada anggota Comelinidae yang dianggap primitif, penyerbukan dibantu oleh serangga. Sedangkan pada yang lebih maju dengan bunga yang tereduksi, penyerbukan dibantu oleh angin. Subkelas ini terdiri atas 7 ordo, 16 familia, dan kurang lebih 15.000 spesies yang sebagian besar spesies tersebut merupakan anggota familia Poaceae. Selanjutnya ada morfologi dari subkelas Comelinidae. Subkelas Comelinidae ini memiliki beberapa ciri di antaranya, yaitu tumbuhan ini umumnya berhabitus herba, sangat jarang yang berkayu, daun dengan pertulangan sejajar, duduk daun tersebar atau roset akar, perlekatan karpelnya sinkarp, sel tetangga pada stomata umumnya 2, tidak ada atau lebih dari 2, daun umumnya sempit dan bertulang daun sejajar atau menjalar, bunga sedikit sampai banyak tetapi tidak pernah berspandiks. Pada beberapa familia, perhiasan bunga sangat reduksi dan tidak kelipatan 3. Stamen umumnya 3 atau 6, jarang 1 atau banyak. Bunga biasanya tanpa spata yang jelas, kebanyakan nektar tidak ada, periantium trimer dengan ovarium sulperum, polinasi dengan angin, pembuluh umumnya ada pada semua organ vegetatif. Selanjutnya ada struktur dari subkelas Comelinidae. Struktur subkelas Comelinidae pada umumnya berupa yang pertama tanaman herba, sangat jarang yang berkayu, yang kedua pola percabangan simpodial, yang ketiga daun dengan pertulangan sejajar, yang keempat duduk daun tersebar atau roset akar, yang kelima perbungaan majemuk 8, yang keenam bunga dengan bagian B, yang ketujuh bunga dengan bagian-bagian kelipatan 3. Pada beberapa familia perhiasan bunga dapat dibedakan antara kaliks dengan korola, akan tetapi pada beberapa familia perhiasan bunga sangat reduksi dan tidak kelipatan 3. Selanjutnya ada stamen pada umumnya 3 atau 6, jarang 1, 2 atau banyak, dan yang terakhir jenis kelamin uniseksual, pistilum dengan stigma bercabang, simetri bunga zigomorph, tipe placenta basalis, umur tumbuhan yaitu 1 tahun. Berikut ada contoh struktur dari tanaman padi. Selanjutnya ada sifat biologi dari subkelas Comelinidae. Yang pertama, tanaman herba sangat jarang yang berkayu, pola percabangan simpodial, daun dengan pertulangan sejajar, duduk daun tersebar atau roset akar, perbungaan majemuk, bunga dengan bagian-bagian kelipatan 3. Pada beberapa familia, perhiasan bunga dapat dibedakan antara kaliks dengan korola, akan tetapi pada beberapa familia perhiasan bunga sangat reduksi dan tidak kelipatan 3. Stamen pada umumnya 3 atau 6, jarang 1, 2 atau banyak.
jenis kelamin uniseksual, pistilum dengan stigma bercabang, simetri bunga zigomorf, tipe placenta basalis, umur tumbuhan 1 tahun. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Jilan atas pemaparan materinya. Lalu pembahasan selanjutnya mengenai taksonomi dari subkelas Comelinidae yang akan dipaparkan oleh Amalia Sami. Kepada Amalia, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya itu ada taksonomi Comelinidae. Nah, subkelas ini terdiri atas 7 ordo, 16 familia, dan kurang lebih 15.000 spesies, yang sebagian besar spesies tersebut merupakan anggota familia Poaceae. Nah, ordo yang pertama yaitu ada ordo Comelinales. Nah, anggota ini umumnya dengan pertumbuhan rimpang. Ordo dari Comelinales ini terdiri lebih dari 800 spesies yang sebagian besar herbatropis dan subtropis yang terdapat dalam 5 famili, yaitu yang pertama ada Comelinaceae, yang kedua ada Pontederaceae, yang ketiga ada Hemodoraceae, yang keempat ada Philidraceae, dan yang terakhir adalah Hanguanaceae. Nah, salah satu contoh spesies dari ordo ini adalah Anigoxanthos papidus yang memiliki klasifikasi sebagai berikut. Kingdomnya Plantae, subkingdomnya Viridiplantae, superdivisi Embryophyta, divisi Treseophyta, kelas Magnoliopsida, sekelas Comelidinae, ordo Comelinales, famili Hemodoraceae, genus Anigoxanthos, dan spesiesnya Anigoxanthos papidus. Lalu yang kedua adalah ordo Eriocaulales. Nah, ordo ini dengan 13 genera kecil, herba berumbai dengan daun seperti rumput yang tumbuh di habitat air dan berawa. Genus utamanya adalah Vevalanthus dengan 485 spesies, Eriocaulon dengan 400 spesies, Singonanthus dengan 195 spesies, dan Leiotrix dengan 65 spesies, dan dengan satu famili yaitu Eriocaulaceae. Nah, salah satu contoh spesies dari ordo ini adalah Vevalanthus fluviatilis yang memiliki klasifikasi yaitu kingdomnya Plantae, divisinya Spermatophyta, kelasnya Monocotyledae, ordonya Eriocaulales, familinya Eriocaulaceae, dan genusnya Vevalanthus. Nah, lalu ordo yang ketiga yaitu ada Restionales. Nah, ordo Restionales ini terdiri dari 4 famili dan sekitar 450 spesies. Sebagian besar spesies ini tumbuh di daerah beriklim belahan bumi selatan. Famili ordo ini terdiri dari Flagellariaceae, Joinvilleaceae, Restionaceae, dan Centrolephidaceae. Nah, contohnya itu terdapat pada spesies Flagellaria indica yang memiliki klasifikasi yaitu kingdomnya Plantae, subkingdomnya Tracheobionta, superdivisinya Spermatophyta, divisi Magnoliophyta, kelas Liliopsida, subkelas Comelinidae, ordo Restionales, famili Flagellariaceae, dan genusnya Flagellaria. Lalu ordo yang keempat yaitu Juncalis. Nah, Juncalis ini merupakan ordo tumbuhan berpembuluh dengan sebaran kosmopolitas. Famili ini hadir di flora Ukraina yaitu Juncaceae yang berisi 188 spesies. Nah, contoh spesiesnya itu adalah salah satunya adalah Juncus hemieditus yang memiliki klasifikasi yaitu kingdomnya Plantae, subkingdomnya Tracheobionta, superdivisinya Spermatophyta, divisinya Magnoliophyta, kelas Liliopsida, subkelas Comelinidae, ordonya Juncalis, familinya Juncaceae, dan genusnya adalah Juncus. Lalu yang kelima itu ada ordo Cyperales. Nah, ordo ini adalah subkelas dari Comelinidae dengan bunga yang kurang. Sebagian besar penyerbukan angin atau penyerbukan sendiri yang memiliki unilokular,
2 atau 3 ovarium carpella yang mengandung 1 bakal biji. Ordo ini hanya memiliki 2 famili, yaitu Psiferaceae dan Poaceae dengan sekitar 4.000 spesies. Nah, salah satu contoh spesiesnya yaitu Morelotia affinis yang memiliki klasifikasi yaitu kingdomnya Plantae, subkingdomnya Tracheobionta, superdivisinya yaitu Spermatophyta, lalu divisinya Tracheophyta, kelas Liliopsida, subkelas Comelinidae, ordo Poales, famili Cyparaceae, dan genus Morelotia. Nah, lalu yang keenam adalah ordo Hidatelales. Ordo ini terdiri dari 1 famili dengan 5 spesies asli Australia, Selandia Baru, dan Tasmania. Tumbuhan ini berukuran kecil, terendam atau sebagian terendam air semusim dengan anatomi internal yang sangat disederhanakan. Famili dari ordo ini adalah Hidelaceae. Nah, salah satu contoh spesiesnya yaitu adalah Trituria bibrasteata yang memiliki klasifikasi yaitu kingdomnya Plantae, subkingdomnya Tracheobionta, superdivisi Magnoliophyta, divisi Tracheophyta, kelas Magnoliopsida, subkelas Comelinidae, ordo Hidatelales, famili Hidatelaceae, dan genusnya adalah Trituria. Nah, lalu ordo terakhir yang terdapat pada Comelinidae yaitu adalah ordo Typhales. Nah, ordo ini memiliki batang dan daun yang mengambang dan bunga berkelamin tunggal yang memiliki 1 bakal biji dalam ovarium yang terdiri dari karpel tunggal. Ordo ini memiliki 2 famili yaitu Sparganiaceae dan Typhaceae. Salah satu contoh spesies dari ordo ini adalah Sparganium emersum yang memiliki klasifikasi yaitu kingdomnya Plantae, subkingdomnya Tracheobionta, superdivisinya Spermatophyta, divisinya Magnoliophyta, kelasnya Liliopsida, subkelasnya Comelinidae, ordonya Typhales, familinya Sparganiaceae, genusnya Sparganium, dan spesiesnya tadi Sparganium emersum. Sekian dari pemaparan materi yang saya sajikan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih pada Amalia yang telah atas pemaparan materinya. Baik, pemaparan materi selanjutnya mengenai reproduksi subkelas Comelinidae yang akan saya paparkan. Nah, reproduksi pada subkelas Comelinidae ialah polinasi atau penyerbukan, jatuhnya atau melekatnya serbuk sari atau benang sari pada kepala putik. Macam-macam penyerbukan ada 2. Yang pertama berdasar asal serbuk sari dan yang kedua berdasarkan faktor yang membantu atau perantara. Nah, yang berdasar asal serbuk sari yaitu bagiannya ada autogami atau sendiri, merupakan serbuk sari berasal dari bunga yang sama atau satu bunga. Yang kedua ada geitonogami atau tetangga, serbuk sari berasal dari bunga lain tapi masih satu individu. Yang ketiga alogami atau silang, merupakan serbuk sari berasal dari individu lain tapi masih dalam satu jenis. Dan yang keempat ada hibridasi atau bastar, yang merupakan serbuk sari berasal dari jenis lainnya. Lalu yang berdasarkan faktor yang membantu atau perantara, ada anemogami, yaitu penyerbukan dengan bantuan angin, ciri bunga, serbuk sari kering, lembut, banyak, dan tidak memiliki mahkota bunga. Selanjutnya ada hidrogami, yaitu penyerbukan dengan bantuan air. Selanjutnya ada antropogami, yaitu penyerbukan dengan bantuan manusia. Dan yang terakhir ada zoidogami, yaitu penyerbukan dengan bantuan hewan. Berikut merupakan jenis penyerbukan yang dibantu oleh hewan. Yang pertama ada chiropterogami, yaitu penyerbukan dengan bantuan kelelawar. Cirinya yaitu bunga yang mekar di malam hari. Lalu kedua ada entomogami, yaitu penyerbukan dengan bantuan serangga dengan ciri bunga yang menghasilkan nektar, polen, atau madu. Nah, reproduksi pada setiap famili pada subkelas Comelinidae memiliki struktur yang berbeda. Dalam penjelasan ini,
mengenai struktur reproduksinya ada dua famili berbeda, yaitu famili Eriocaulaceae dan famili Poaceae. Next. Nah, pada reproduksi Eriocaulaceae, yang pertama ada reproduksi dari perbungaan. Kapitula terdiri dari banyak bunga berkelamin tunggal atau sering kecil pada wadah pusat dikelilingi oleh beberapa lingkaran brak involuclar. Berumah satu, setiap bunga sering diwakili oleh brak bunga inflorescens capitat, tunggal atau diumbel pada stapes berusuk tak berdaun. Reproduksi bunganya, bunga trimerous atau kurang sering dimerous, bunga betina dengan ovarium 2-3 lokular superior, gaya sederhana, ujung dengan 2, 3, atau 6 kepala putik memanjang, bunga jantan dengan benang sari sebanyak 2 kali lebih banyak dari sepal. Lalu ada reproduksi Poaceae. Reproduksi perbungaannya ada spikelet terdiri dari brak yang disusun secara berbeda di sepanjang sumbu ramping. Reproduksi bunganya, bunga biasanya hermafrodit, kadang berkelamin tunggal, kecil dan tidak mencolok. Perian diwakili oleh 2, jarang 3, hialin menit atau sisik berdaging, benang sari hipogynous 1-6, jarang lebih, biasanya 3, dengan filamen halus dan kepala sari 2 tekus dibuka oleh celah memanjang atau jarang pori terminal. Ovarium 1 lokular dengan 1 bakal biji anatropus, sering adnat ke sisi adaksial dari karpel, gaya biasanya 2, jarang 1 atau 3, umumnya dengan stigma berbulu. Baik, selanjutnya manfaat dan kerugian dari subkelas Comelindae. Manfaatnya yang pertama itu ada Cyperus rotundus, atau yang biasa disebut dengan rumput teki. Rimpang rumput kacang sendiri telah digunakan untuk pengobatan tradisional serta banyak digunakan negara-negara di Asia untuk pengobatan diare, disentri, parasit usus, gangguan pencernaan, gangguan usus, dan masalah perut lainnya. Dan manfaat yang kedua ada daun Adam Hawa, juga dapat dimanfaatkan sebagai obat mimisan, obat berak darah, terkilir atau memar, serta sebagai obat flu. Lalu ada kerugiannya. Yang kerugian pertama, rotundus merupakan gulma yang tergolong sangat ganas dan mengancam keberhasilan tanaman budidaya karena kemampuannya yang sangat kuat dalam berkompetensi dengan tanaman budidaya. Lalu kerugian kedua ada getah dari tanaman Roeo, discolor, apabila terkena kulit dapat membuat kulit menjadi merah atau gatal. Bahkan ada juga yang mengatakan bahwa getah dari daun Adam Hawa ini beracun. Baik, sekian pemaparan materi dari kelompok kami hari ini. Untuk selanjutnya diskusi akan dilakukan pada grup Telegram. Cuci tangan sampai bersih, cukup sekian dan terima kasih. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.